Dari tahun ke tahun, jumlah lansia di Indonesia terus meningkat. Hingga pertengahan tahun 2019, jumlahnya mencapai lebih dari 25 juta lansia atau lebih dari 9% jumlah penduduk Indonesia. Pun, dengan jumlah tenaga kerja lansia yang juga ikut meningkat. Tahun 2019, pekerja lansia mencapai 13 jutaan orang. Dari angka tersebut, lebih dari 230 ribu lansia tidak bekerja. Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi atau meningkatnya penduduk usia produktif. Dampaknya, Indonesia akan mengalami population aging di tahun 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Di tahun tersebut, lansia atau penduduk berusia di atas 60 tahun berjumlah 19% dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi tidak terlepas dari meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Hak lansia diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia Nomor 13 Tahun 1998. Undang-undang dibuat sebagai bentuk penghargaan bagi lansia, namun nyatanya belum semuanya ideal. Termasuk soal kesempatan kerja. Tidak sedikit lansia bekerja serabutan di usia senja. Ini terjadi meski pemerintah mengklaim sudah menjalankan program untuk kesejahteraan lansia. Untuk pengertian lansia sendiri, lansia itu merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi lansia itu merupakan keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis, stres lingkungan, stres fisik, dan lain sebagainya. Itu pendapat menurut Effendi dan Mahfudi tahun 2010. Nah, kemudian lansia itu merupakan seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari itu dia tidak berdaya seperti itu. Nah, kedua pengertian tersebut itu dapat disimpulkan bahwa lansia itu merupakan seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun yang juga mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, penurunan mencari nafkah, dan tidak berdaya secara fisik, secara finansial, secara psikologis, dan lain sebagainya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik teman-teman, yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya apa itu lansia dan data-data yang ada di Indonesia. Dan pasti teman-teman baru mendengar atau pernah mendengar yang namanya triple burden. Triple burden adalah kelahiran bayi itu semakin tinggi yang ada di Indonesia. Saat ini terjadi triple burden tersebut dan lansia juga semakin meningkat. Maka dari itu diperlukan pelayanan-pelayanan yang baik bagi lansia. Dan ketika lansia itu semakin bertambah umur, mereka dalam keadaan semakin menua juga, itu maka kemampuan tubuh baik itu secara fisik maupun psikologisnya untuk beradaptasi dengan lingkungan juga akan semakin meningkat. Dan di saat mereka semakin tua tersebut, apakah anak-anak mereka juga mengurus mereka dengan baik? Itu masih menjadi pertanyaan bagi negara Indonesia saat ini. Dan apakah pelayanan yang ada di Indonesia saat ini juga semakin baik? Bagaimana permasalahan yang ada di lansia tersebut untuk mental dari psikologisnya? Maka dari itu diperlukan penjelasan dan penelitian bagaimana lansia yang ada di Indonesia ini, baik pelayanannya maupun masalah-masalah yang terjadi pada lansia tersebut. Pertama, membangun keluarga harus sadar akan kesehatan lansia secara utuh. Keluarga merupakan unsur terpenting bagi bangsa dan negara. Dari keluarga, kita bisa berharap bisa mewujudkan lansia yang aktif, sehat, dan tetap berguna. Untuk bangsa dan negara, kesadaran keluarga dinilai cukup penting, terutama dalam mendeteksi kerentanan lansia. Karena pada dasarnya lansia itu adalah rentan terhadap banyak hal. Selanjutnya yaitu semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk proaktif memberikan dukungan masyarakat. Diharapkan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada lansia antara lain dengan memberikan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuan dan menyediakan ruang-ruang publik yang mengekspresikan diri para lansia. Sarana layanan dukungan bagi lansia seperti sarana
peribadatan, layanan, dukungan mental, dan spiritual penting disiapkan. Selanjutnya, yang ketiga, sejalan dengan inovasi teknologi komunikasi, penggunaan teknologi dalam mendukung layanan terhadap lansia dipandang penting karena dapat mewujudkan lansia yang mandiri dan tidak membebani keluarga, misalnya dengan memberikan akses layanan negara secara online, baik layanan konsultasi kesehatan, konsultasi ekonomi, dan Oke, selanjutnya solusi dari permasalahan lansia di Indonesia. Yang pertama, memberikan pelayanan, di mana pada pelayanan ini mencakup pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, salah satu masalah yang dialami oleh lansia adalah masalah kesehatan, di mana pada kesehatan sendiri lansia sering mengalami beberapa masalah kesehatan seperti asam urat, stroke, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Sehingga dari banyaknya masalah kesehatan lansia, tidak semua lansia dapat mengakses fasilitas kesehatan dan juga tidak semua lansia punya biaya untuk akses kesehatan. Sehingga salah satu solusi dari permasalahan lansia adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan di setiap desa atau fasilitas kesehatan yang bisa diakses dan ramah buat lansia seperti fasilitas sarana dan prasarana. Yang kedua, memberikan pendampingan terhadap lansia, di mana pendampingan yang dimaksud adalah bagaimana membantu lansia dan keluarga lansia untuk mengakses sistem sumber yang sesuai dengan kebutuhan lansia dan mengakses kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan lansia, seperti untuk lansia yang membutuhkan sembako bisa dibantu untuk mengakses menerima bantuan yang sesuai di pemerintah. Pendampingan terhadap lansia merupakan suatu hal yang perlu dilakukan berhubungan di Indonesia sendiri. Untuk pendampingan lansia untuk mengakses sistem sumber sangat minim, sehingga diperlukan pendampingan lansia tingkat desa ataupun tingkat kelurahan. Yang ketiga, solusi selanjutnya untuk lansia di Indonesia adalah bagaimana akses dan juga fasilitas yang mendukung atau yang ramah terhadap lansia, seperti rumah sakit, halte bus, taman, toilet, dan lain-lain. Perlunya fasilitas yang memadai untuk lansia adalah untuk memudahkan lansia bisa merasa nyaman dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia sendiri, untuk fasilitas umum beberapa belum ramah dengan kebutuhan lansia, sehingga masih perlu yang dinamakan fasilitas pendukung. Yang selanjutnya nomor 4, yaitu tidak jauh dari beberapa poin sebelumnya. Solusi dari permasalahan lansia selanjutnya adalah dengan memberikan edukasi dan implementasi terhadap keluarga dan lingkungan bagaimana terkait lansia itu sendiri. Beberapa kasus di Indonesia sendiri, banyak lansia diterlantarkan akibat keluarga tidak bisa mencerminkan dan merawat lansia akibat dari faktor yaitu ekonomi dan faktor sulitnya merawat lansia. Sehingga edukasi sangat penting terhadap lingkungan yang ada. Setelah edukasi, implementasi dari poin yang diedukasi sangat penting disertai dengan monitoring sesuai dengan jangka waktu yang ada. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dan penyebab ketidaksetaraan pada lansia. Masalah pada lansia. Yang pertama, gangguan kesehatan lansia. Gangguan kesehatan merupakan salah satu perhatian utama sebagian besar penelitian pada lansia di daerah perdesaan. Gangguan kesehatan pada lansia biasanya meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan mental emosional, dan hipertensi. Yang kedua, urgensi pelayanan kesehatan pada lansia. Pelayanan kesehatan pada lansia memiliki permasalahan yang kompleks, yaitu belum mempunyai sistem yang baik dan lengkap seperti di negara-negara maju. Yang selanjutnya, penyebab ketidaksetaraan pada lansia. Yang pertama, kurangnya perhatian orang sekitar atau keluarga sehingga terganggu kesehatan psikisnya. Yang kedua, kurangnya pelayanan kesehatan pada lansia. Program layanan lansia yaitu Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Lanjut Usia yang terdiri dari 5 program pokok penduduk lanjut usia. 1. Kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas penghidupan dan kehidupan para lanjut usia. 2. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan para lanjut usia dengan menanamkan pola hidup sehat. 3. Penguatan dukungan keluarga dan masyarakat bertujuan untuk menghilangkan dan membina peran keluarga untuk semakin membudayakan dan melembagakan kegiatan sehari-hari seluruh anggota keluarga dalam memberikan pelayanan pembinaan kualitas dan peningkatan kesejahteraan kepada anggota keluarga.
keluarga yang sudah berlanjut usia. 4. Peningkatan kualitas hidup lanjut usia untuk memberikan kesempatan bagi para lanjut usia yang potensial untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya baik untuk berkarya lebih lanjut ataupun untuk pengembangan hobi. 5. Peningkatan sarana dan fasilitas khusus bagi lanjut usia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar dan sebagai pernyataan rasa hormat dan penghargaan kepada para lanjut usia dengan memberikan kemudahan khusus bagi para lanjut usia untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari maupun dalam melaksanakan kerja dan melakukan perjalanan. Peran pekerja sosial. Pertama yaitu seorang pekerja sosial harus bisa memberikan pengertian kepada klien agar bisa menerima segala kemunduran yang terjadi pada dirinya. Secara psikologis, lansia kadang-kala mengalami masalah psikis apabila mereka yang tinggal di panti dan hidup bersama dengan lansia lain yang memiliki latar belakang keluarga, suku yang berbeda. Kemudian pekerja sosial harus menguasai kerangka pengetahuan body of knowledge baik dalam bidang pekerjaan sosial secara umum maupun pengetahuan tentang lanjut usia secara khusus. Asfriati 2003 menjelaskan bahwa pelayanan pada lansia meliputi yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang terakhir ada rehabilitatif. Untuk yang pertama, upaya promotif merupakan upaya dalam meningkatkan semangat hidup warga lansia agar mereka merasa tetap dihargai serta bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Untuk yang kedua ada upaya preventif, merupakan upaya dalam mencegah kemungkinan timbulnya penyakit dan komplikasi yang diakibatkan oleh proses menua. Untuk yang ketiga ada upaya kuratif, merupakan upaya dalam mengobati lansia yang sakit. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pemberian layanan tingkat dasar. Dan yang terakhir ada upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif merupakan upaya dalam memulihkan penurunan fungsi organ pada lansia. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti pemberian informasi pengetahuan serta pelayanan dalam menggunakan berbagai macam alat bantu seperti alat bantu dengar, kacamata, dan sebagainya. Posyandu lansia merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan puskesmas yang ditujukan kepada lansia berupa organisasi kemasyarakatan yang bersifat non-struktural. Jelaskan tentang bagaimana pelayanan pada lansia untuk mensejahterakan lansia itu sendiri. Jadi pelayanan kesehatan pada warga lansia bermula dari berbagai kelompok lansia yang ada di masyarakat dan puskesmas setempat yang berguna sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan serta untuk rujukan di rumah sakit. Peningkatan jumlah lansia dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif muncul apabila lanjut usia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Akan tetapi bisa membawa dampak negatif apabila lansia memiliki masalah penurunan kesehatan dan tidak mendapat penanganan dengan baik. Secara biologis, lanjut usia akan mengalami kemunduran kesehatan secara fisik maupun psikis. Masalah yang muncul biasanya tidak bisa bekerja, semangat hidup berkurang, tidak ada lagi hubungan dengan teman, resiko sakit yang tinggi, tertutup dengan lingkungan, termasuk perasaan kesepian. Nah, tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh lansia ini tentang berbagai aspek dalam kehidupannya. Jadi kualitas hidup termasuk kemandirian privat. Program pemerintah untuk lansia diantaranya yaitu BLT Lansia. BLT Lansia merupakan komponen dari program kesejahteraan sosial, yaitu program Keluarga Harapan, di mana lansia tersebut akan mendapatkan uang sejumlah 600.000 per 3 bulan dalam setahun. Adapun program yang lainnya yaitu Posyandu Lansia.
Tujuan dari Posyandu Lansia yaitu memberikan pelayanan kesehatan lansia sebaik mungkin agar kelompok usia dini bisa mencapai kesejahteraan baik secara fisik maupun psikis. Manfaat Posyandu Lansia: membantu lansia agar tetap sehat dan bugar baik secara fisik maupun psikis. Yang selanjutnya, membantu deteksi dini terhadap penyakit pada lansia dan gangguan kesehatan lainnya. Kemudian, sarana lansia untuk bisa lebih meningkatkan interaksi sosial dengan sesamanya yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi psikologisnya. Kemudian, jenis pelayanan posyandu lansia ada 4. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan seperti cek kolesterol, cek darah. Kemudian yang kedua, pemberian makanan tambahan. Kemudian yang ketiga, kegiatan olahraga seperti senam bersama. Kemudian yang keempat, kegiatan non-kesehatan yaitu seperti arisan dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan lanjut usia, yang dimana lanjut usia sangat rentan terhadap beberapa permasalahan penyakit dan sebagainya. Jadi ada pun beberapa terapi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada terapi modalitas yang merupakan terapi yang berupa kegiatan yang dilakukan lanjut usia guna mengisi waktu luang dengan tujuan meningkatkan kesehatan lanjut usia dan meningkatkan produktivitas lanjut usia, meningkatkan interaksi sosial antara lanjut usia, serta mencegah terjadinya permasalahan psikologis dan mental pada lanjut usia. Adapun terapi lainnya yang dapat dilakukan yaitu terapi okupasi. Nah, terapi okupasi ini adalah terapi untuk lansia yang dimana merupakan serangkaian aktivitas fisik yang ringan seperti merapikan tempat tidur, berjalan, menggambar, memegang benda, dan masih banyak lagi. Aktivitas ini dilakukan agar lansia dapat kembali produktif beraktivitas, tidak hanya berdiam diri saja. Selanjutnya ada pun terapi yang digunakan untuk pengobatan para lansia, yaitu merupakan terapi tradisional yang biasa disebut dengan terapi holistik, yang dimana terapi ini berupa akupuntur, aromaterapi, homeopati, terapi pijat, serta ada pun hipnosis atau biasa disebut dengan hipnoterapi. Dan juga ada pun juga pengobatan herbal, hikiproatik atau biasa disebut dengan perawatan tulang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.